Anda kembali di Kompas Siang, Saudara. Penanganan kebakaran lahan gambut di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan masih terus dilakukan hingga saat ini. Kebakaran lahan juga terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Penanganan kebakaran lahan di Sumatera Selatan masih terus dilakukan tim gabungan Manggala Agni Sumatera di semua daerah operasi dan juga di BPBD, oleh BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat peduli api. Di Ogan, Komering Ilir, tim Manggala Agni daerah operasi Oki masih melakukan pemadaman lanjutan menyusul 3 lahan di 3 kecamatan yang terbakar. Sementara itu sejumlah daerah di Sumatera Selatan juga mengalami kebakaran lahan, mulai Musi Banyuasin, dan Ogan Ilir. Sejumlah kejadian mampu ditangani dan api padam. Sementara beberapa diantaranya seperti di Oki, Banyuasin, dan Musi Banyuasin masih dilakukan upaya penanganan hingga kini. Dan Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut per 28 Juli ada 4.900 titik panas tersebar di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. Titik panas perlu diwaspadai terutama saat puncak musim kemarau sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan. BMKG tengah menyiapkan modifikasi cuaca untuk memitigasi karhutla di wilayah rawan yakni Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Juli 2026, BMKG mencatat 4.900 titik panas, terutama di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. Kondisi ini perlu diwaspadai menjelang puncak kemarau di bulan Agustus hingga September sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang kelima, risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai puncak pada Agustus sampai September 2026 dengan wilayah terdampak meluas di Sumatera dan Kalimantan, khususnya Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Ini tengah dilakukan operasi modifikasi cuaca, OMC, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Deputi Modifikasi Cuaca BMKG. Tujuannya untuk mendukung upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan, yaitu di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah. Dan Saudara, proses pemadaman kebakaran lahan gambut di Ogan, Komering Ilir. Untuk memantaunya, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Purwantoro. Jadi Purwantoro, bagaimana proses pemadaman kebakaran lahan gambut di sana? Ya, Vidi, proses pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di Sumatera Selatan masih tetap dilakukan, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya padam. Seperti di Ogan Komering Ilir, saat ini masih dilakukan, kalau istilah Satgas adalah mopping up atau menyisir beberapa sejumlah titik api yang masih membara atau masih mengeluarkan asap di bawah permukaan. Sementara itu, Vidi, sejumlah kebakaran lain juga terjadi sejak kemarin. Itu ada di Musi Banyuasin, di lahan gambut juga yang ada di Muara Medak. Itu sekitar 25 hektar yang saat ini sedang terbakar dan masih terus ditangani oleh Satgas Gabungan yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian yang ada di Muara Enim, di Kecamatan Sungai Rotan juga sudah menyelesaikan tugas pemadamannya, namun saat ini masih dilakukan mopping up untuk melakukan penyisiran kembali titik-titik api yang masih membara atau mengeluarkan asap. Sampai saat ini seluruh terutama tim gabungan yang ada di darat maupun di udara sedang melakukan penanganan yang tingkat kejadian kebakaran lahan di Sumatera Selatan makin naik di penghujung Juli 2026. Vidi. Baik Purwanto, ada kendala nggak sih di sana? Apa kendalanya bisa diceritakan? Baik Vidi, makin masif atau makin seringnya kejadian kebakaran lahan di Sumatera Selatan ini, terutama di lahan-lahan gambut adalah tinggi permukaan air atau kanal-kanal yang sudah turun seiring dengan memasuki puncak musim kemarau, sehingga spot-spot air yang biasa digunakan untuk penanganan itu cukup jauh
bahkan tim darat harus melakukan atau menarik selang peralatan mereka itu hampir sekitar 350 meter dari titik air ke titik api yang akan dipadamkan. Sementara itu memang dari udara hampir 7 helikopter saat ini dimaksimalkan untuk melakukan pengeboman atau waterbombing yang dilakukan dari udara. Sementara itu juga modifikasi cuaca juga masih dilakukan hingga 30 Juli. Hari ini adalah merupakan operasi terakhir, nanti mungkin akan dilanjutkan seandainya atau ada informasi atau ada kemungkinan adanya titik-titik awan atau kemungkinan awan-awan hujan masih berpotensi untuk disemai garam guna memaksimalkan atau memancing untuk turunnya hujan. Kendala-kendala lain yang dihadapi adalah jauhnya titik-titik api untuk diakses, terutama oleh tim darat. Sementara itu memang kemudahan terjadinya kebakaran lahan di Sumatera Selatan cukup tinggi, seperti yang diperkirakan BMKG, yang diinformasikan bahwasannya tingkat kemudahan terjadinya kebakaran itu cukup tinggi seiring dengan makin keringnya masa-masa, terutama bahan-bahan yang ada di lahan-lahan gambut yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan. Baik, ada kendala di sana, hambatan untuk memadamkan api karena sumber air untuk memadamkan kebakaran ini jauh dan juga lokasi kebakaran yang memang cukup jauh dan sulit diakses oleh para petugas. Terima kasih Purwanto untuk laporan Anda soal kebakaran di Sumatera, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali dan Anda juga tetap waspada, berhati-hati di sana, Purwanto.